Pastor. Nggih. Selamat siang. Selamat siang. Ini kita ada untuk edukasi sahabat klinik kita tentang kesehatan gigi. Ini untuk secara luas dulu. Kita bertemu dengan Pastor Agustinus Purnomo, betul. Pastor adalah pastor provinsial, Pastor. Jenderal provinsial untuk dunia, wonten Roma, Pastor. Nah, sekarang Pastor bisa dijelaskan, Pastor. Pastor sudah mengalami perawatan pencabutan, kemudian perawatan saluran akar. Kalau kita lihat secara tadi Pastor menanyakan sampai berapa lama ini sembuhnya. Saya jawab 40 hari. 40 hari. Nah, kalau hubungannya dengan keagamaan, misalnya masa Advent, masa Prapaskah, menika 40 hari itu artinya menapa, Pastor? Artinya kan di dalam tradisi di daerah-daerah Timur Tengah, termasuk Israel, waktu Tuhan Yesus ada di sana 40 hari kan itu sesuatu hari yang khusus ya. Mereka punya hari-hari yang dikatakan hari-hari suci. Dan setiap 40 hari itu terjadi sesuatu. Maka itu yang dikatakan bahwa 40 hari itu masa khusus. Mungkin dari pengalaman hidup mereka bisa melihat betapa pentingnya 40 hari dari sesuatu yang terjadi. Betul. Dari itu lalu juga di dalam bertapa Tuhan Yesus 40 hari. Betul. Dan dari situ lalu kita juga mengikuti dalam tradisi itu untuk 40 hari, termasuk juga di tradisi yang ada Katolik di Jawa ada itu mengikuti juga di tradisi Jawa kan ada 40 hari peringatan arwah. Dan rupanya ini ada hubungan yang pasti ada sesuatu kaitannya. Betul. 40 hari itu rasanya bagi kami umat, Pastor, itu antara menuju pertobatan itu disediakan waktu yang 40 hari dari untuk memperbaiki diri. Sama kalau kita dalam kesehatan menika ngaten, Pastor. Selesai operasi itu rata-rata itu 40 hari kesembuhan Tuhan berikan. Jadi baik operasi gigi bungsu yang Pastor pernah alami maupun misalnya kalau Pastor perso masa nifas menika seperti masa nifas itu ketika ibu sudah melahirkan itu setelah melahirkan itu kan masih berdarah terus sampai 40 hari baru Tuhan beri kesembuhan total. Jadi seperti itulah arti 40 hari bagi kesehatan kita. Sama ketika padahal orang pengennya cepatnya sembuh. Betul, iya. Tuhan memberikan rasa misalnya tidak sakit itu paling 1 minggu 2 minggu. Namun kesembuhan total baru 40 hari. Betul. Iya. 40 hari itu terbentuknya semua mulai tulang rawan sampai padahal Tuhan sudah bekerja setiap detik membuat sel-sel itu berlipat-lipat. Memang rasanya. Terus pundi sekarang bagaimana yang dirasakan? Masih sakit atau tidak? Sisingkan aja bengkak sedikit tapi tidak merasakan waktu bicara. Dan hari-hari ini kan saya banyak bicara, termasuk kemarin kan bisa mimpin misa. Tapi tidak terasa sakit. Iya, betul. Banyak sekali arti 40 hari yang sepertinya hal biasa tapi bagi kesehatan itu luar biasa. Inginnya cepat tapi betul-betul itu sudah cepat sangat. Karena 1 detik saja sudah berkali-kali lipat Tuhan membuat sel-sel baru untuk pertumbuhan kesembuhan. Nah
dibandingkan kalau kita tidak merasakan memang yang namanya menutup sempurna itu 40 hari. Ya, pastor kan baru 3 hari ya pastor nggih. Ampun 3 hari, tapi ya Tuhan memang kesembuhan total itu 40 hari. Nggih. Tapi rata-rata semua baik operasi yang kecil sampai yang besar. Ya, itu seperti itu. Nah, terus kita kembali kepada pastor mempunyai susunan gigi, artinya giginya lengkap. Nah, gigi yang lengkap itulah kunci di mana pastor masih mempunyai sampai usia, sampai tubuh kita, maksudnya sampai akhir, sampai akhir itu gigi ini masih menyertai kalau ada giginya lengkap. Nah, gigi lengkap itu kalau diambil satu itu akan membuat ya yang lain berubah posisinya. Nah, kemudian tidak hanya itu, kalau kita tahu jangan sampai kita mengambil dengan mudahnya gigi. Ya, Tuhan menciptakan manusia, artinya ibu hamil itu dari 9 bulan. Kalau kita tahu, 9 bulan, 10 hari, 40 minggu, betul. 40 minggu. Mungkin pastor keinginan. Ya. Nah, 40 minggu itu Tuhan menciptakan janin menikah. Dari sel sampai terbentuk dari embrio, kemudian menjadi janin. Janin yang lengkap. Siap lahir. Tapi mengapa dengan gigi, pastor, kalau perso, gigi itu baru dibentuk Tuhan begitu lamanya. Begitu lamanya. Kalau perso mulai bulan keberapa muncul gigi rata-rata? 8 bulan. 8 bulan sampai 2 tahun setengah itu baru gigi susu gigi anak-anak. Terus gigi dewasa itu dari, kalau perso di depan itu gigi seri itu 6 tahun sampai 21 tahun. Yang terakhir ini, tumbuh yang terakhir ini. Apakah gigi ini lebih kompleks dibanding tubuh manusia? Sampai Tuhan kok lama sekali. 8 bulan sampai 21 tahun. Betul, 21 tahun. Itu gigi bungsu yang terakhir kita ambil. Itu rata-rata 18 sampai 21 tahun. Baru terbentuklah atau tumbuhnya gigi itu. Ketika saya umur lupa sudah belajar di Roma itu, gigi yang terakhir tumbuh, lalu tumbuhnya tidak ke atas, menyamping, miring. Betul. Dan melukai yang sampingnya. Melukai pipi, kita ambil. Rata-rata mengapa kita ambil? Karena pastor termasuk Asia. Jadi kalau Asia rahangnya kecil nggak cukup. Kan juga makannya sekarang makanan instan. Jadi pengunyahan kurang. Sehingga tulangnya kurang lebar, kurang besar untuk. Kalau sendoknya orang Indonesia menika 10 mili. Kalau di Roma 15 mili sendok makan. Jadi kita nggak bisa nakar untuk obat dipakai sendok Indonesia. Harus pakai internasional 15 mili. Makanya kalau orang Indonesia pakai sendoknya Eropa internasional, ini kok kagem sayur. Sayur. Maksudnya buat terus pakai dianu lagi untuk sendok yang lebih kecil. Besar untuk Indonesia. Nah, terus kita kembali kok sampai 21 tahun. Oleh karenanya jangan mudah
untuk dicabut. Satu, kalau giginya masih bisa dirawat. Yang kedua, hargai Tuhan memelihara kita itu. Itu lebih lama daripada pembuatan janin tersebut. 40 minggu ini 21 tahun. 21 tahun lama ya. Lama ya. Artinya tetap kita harus begitu menghargainya. Yang kedua, pesannya meskipun satu gigi, misalnya pastor mengapa dicabut? Pastor punya gigi yang lengkap dan bagus. Nah, gigi tersebut harus dipertahankan. Terus gigi yang membuat perubahan pengunyahan karena satu gigi letak yang salah itu membuat yang lain itu menyesuaikan letak pengunyahan sesuai dengan gigi tersebut. Gigi yang salah tempatnya. Nah, salah tempat atau yang satunya dicabut sudah nggak ada lawannya lagi ya. Betul. Saya waktu kemarin tidak mengetahui proses yang lama, mengapa diambil seandainya masih kita bisa rawat ya, tapi tidak tahu ya. Mungkin pastor ada pesan-pesan tentang untuk sahabat klinik Bakti Borneo. Ya, saya kira lebih baik sedini mungkin kita membuat analisis, ya, yang membuat analisis jelas dokter gigi ya. Maksudnya kita datang ke dokter gigi untuk melihat keadaan gigi kita secara lebih baik, entah dengan ronsen, entah dengan pemeriksaan fisik dan lain sebagainya, sebelum halnya itu menjadi lebih parah. Iya, betul. Katanya kalau masih sedikit lubang kan bisa dipertahankan. Tapi kalau sudah terlanjur goyah dan lain sebagainya kan jadi sulit. Maka baik kalau kita punya kebiasaan juga untuk kontrol rutin gitu ya. Karena dengan demikian akan ketahuan ada sesuatu yang nggak beres bisa cepat dibereskan. Seperti halnya mobil, kalau sering kita servisnya itu rutin sampai bertahun-tahun akan berjalan dengan baik. Matur nuwun. Leres apa yang dikatakan pastor betul, bahwa jangan sampai tubuh kita itu jauh lebih rendah dari materi yang kita punya. Misalnya mobil aja perlu ganti oli. Masakan kita tidak pernah kontrol kepada ke dokter gigi kalau kita sedang sakit. Begitu teman-teman, terima kasih sahabat klinik. Semoga edukasi ini bermanfaat dan senyum Anda kebahagiaan kami.